Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel akan kembali membahas prediksi soal kompetensi manajerial dan pembahasannya pada seleksi P3K tahun 2024. Pada akhir video ini, ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Ketika hasil kerja Anda tidak sesuai dengan harapan karena adanya hal-hal eksternal, tindakan yang tepat dilakukan untuk mempertahankan target dan tetap fokus pada hasil adalah: A. Mengevaluasi pekerjaan dan merencanakan langkah perbaikan. B. Memaklumi hasil kerja karena memang ada hambatan yang mendadak. C. Menyalahkan faktor hambatan eksternal. D. Berputus asa karena hambatan tersebut bersifat tidak dapat dikendalikan. Untuk dapat mempertahankan target dan tetap fokus pada hasil yang dicapai ke depannya, maka ketika ada hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja maupun proses dalam pekerjaan tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk menemukan langkah perbaikan terbaik sehingga target hasil kedepannya dapat dicapai. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah A. Mengevaluasi pekerjaan dan merencanakan langkah perbaikan. Soal nomor 2. Anda bekerja dalam tim, di mana masing-masing anggota tim memiliki keahlian dan latar belakang yang berbeda-beda. Setiap anggota memiliki cara berpikirnya masing-masing, sehingga sering terjadi perselisihan dalam berpendapat. Pendekatan yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan kolaborasi antar perbedaan dalam tim tersebut adalah: A. Mendorong adanya diskusi terbuka dan mencari kesepakatan bersama. B. Menunjuk salah satu orang untuk menentukan keputusan akhir. C. Membiarkan anggota tim bekerja dengan jalan pikirannya sendiri. D. Menghindari konflik antar anggota tim dengan menerima semua ide mereka. Untuk dapat menciptakan kolaborasi dalam sebuah tim, diperlukan komunikasi atau diskusi secara terbuka, di mana masing-masing anggota dapat mengemukakan pendapatnya. Setiap anggota berhak untuk didengar dan dihargai pendapatnya. Setelah itu, barulah dicari kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak demi kesuksesan bersama dalam mencapai suatu tujuan dalam tim tersebut. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Mendorong adanya diskusi terbuka dan mencari kesepakatan bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, maupun kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Anda adalah seorang pemimpin proyek yang menemukan bahwa salah satu anggota tim telah melakukan pelanggaran etika dalam bekerja. Meskipun tidak ada yang mengetahui hal ini, Anda memiliki bukti yang cukup untuk menindaklanjutinya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini agar tetap menjaga integritas dalam tim? A. Memarahi anggota tim secara langsung di depan rekan kerja lain agar menjadi pelajaran. B. Mengundurkan diri dari proyek agar tidak perlu menghadapi konflik. C. Mengabaikan masalah tersebut karena tidak berdampak langsung pada proyek. D. Mengajak anggota tim untuk berdiskusi secara pribadi, mencari tahu alasan pelanggaran tersebut, dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
Sebagai pemimpin, untuk menjaga integritas dalam tim, maka penting untuk mengambil sikap transparan dan adil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk masalah etika. Maka yang dapat dilakukan adalah melakukan diskusi untuk mencari tahu alasan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah D. Mengajak diskusi anggota tim secara pribadi, mencari tahu alasan pelanggaran tersebut, dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Soal nomor 4. Anda ditawari hadiah oleh klien sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik Anda dalam proyek tersebut. Namun, Anda tahu bahwa menerima hadiah ini dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Bagaimana sebaiknya respons yang Anda lakukan? A. Mengalihkan hadiah tersebut kepada yayasan amal untuk menjaga reputasi Anda. B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan kebijakan perusahaan tentang pemberian hadiah. C. Menerima hadiah dan membagikannya dengan rekan kerja lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. D. Menerima hadiah tersebut dengan syarat tidak ada rekan kerja lain yang mengetahuinya. Respon yang sebaiknya dilakukan adalah menolak pemberian hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan kebijakan perusahaan tentang pemberian hadiah. Hal tersebut menunjukkan integritas dan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan kebijakan perusahaan tentang pemberian hadiah. Soal nomor 5. Dalam sebuah tim, Anda merasa ide yang Anda miliki lebih baik daripada ide rekan kerja Anda. Namun, mayoritas anggota tim tidak memilih ide yang Anda usulkan. Bagaimana Anda dapat tetap mendukung kerjasama tim tanpa mengabaikan ide atau pendapat yang Anda usulkan? A. Menyerah dan tidak berkontribusi lebih lanjut terhadap proyek yang akan dikerjakan. B. Menyampaikan secara konstruktif poin-poin yang menonjol dari ide Anda sebagai bahan pertimbangan. C. Menjalankan ide mayoritas, tetapi akan mengkritik ketika ide tersebut melakukan kesalahan ke depannya. D. Memaksakan ide yang Anda usulkan agar diterima. Dalam kasus tersebut, Anda tetap dapat berkontribusi dan bekerja sama dalam tim tanpa mengabaikan ide yang Anda usulkan, yaitu dengan menyampaikan konstruktif poin-poin yang menjadi kelebihan ide Anda untuk dapat dipertimbangkan dan diambil untuk diterapkan pada ide yang telah menjadi keputusan bersama. Dengan begitu, ide yang menjadi pilihan mayoritas akan menjadi lebih baik dengan kolaborasi dengan ide yang Anda usulkan, dan Anda tetap dapat berkontribusi tanpa ada kata paksaan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah B. Menyampaikan secara konstruktif poin-poin yang menonjol dari ide Anda sebagai bahan pertimbangan. Soal nomor 6. Selama rapat, Anda merasa bahwa penjelasan yang disampaikan oleh rekan Anda kurang jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Yang dapat Anda lakukan untuk memperjelas hal yang disampaikan tanpa mengganggu alur rapat adalah A. Memotong penjelasan rekan kerja tersebut dan memberikan penjelasan Anda. B. Mengkritik penjelasan tersebut di luar rapat. C. Menunggu giliran Anda untuk menjelaskan
dan berikan klarifikasi tambahan secara sopan. D. Membiarkan saja karena bukan tugas Anda untuk memberikan penjelasan. Komunikasi yang baik adalah tetap menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Anda tetap dapat memberikan penjelasan tambahan atas penjelasan dari rekan kerja Anda yang kurang lengkap ketika sudah giliran Anda untuk menyampaikan penjelasan. Dengan begitu, Anda tetap dapat meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi, namun tidak mengganggu jalannya rapat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C. Menunggu giliran Anda untuk menjelaskan dan berikan klarifikasi tambahan secara sopan. Soal nomor 7. Anda diberi tanggung jawab untuk mencapai target dalam waktu yang terbatas. Namun, sumber daya yang Anda miliki terbatas. Strategi paling efektif untuk memastikan Anda tetap bisa mencapai target yang diberikan adalah A. Berputus asa karena merasa target yang diberikan tidak realistis. B. Fokus pada tugas-tugas yang paling mendekati target dan mengabaikan tugas lainnya. C. Menyusun rencana prioritas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. D. Menyelesaikan tugas secara tergesa-gesa untuk mencapai target. Untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan mengoptimalkan hasil yang dicapai, maka diperlukan perencanaan yang matang berdasarkan skala prioritas. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menyusun rencana prioritas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Soal nomor 8. Seorang rekan kerja Anda memalsukan data pada laporan untuk meningkatkan kinerja tim. Jika Anda melaporkan hal tersebut, maka kemungkinan besar rekan kerja Anda akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi, jika Anda tidak melaporkan, maka organisasi akan menerima data laporan yang tidak akurat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta rekan kerja tersebut untuk memperbaiki laporannya. Jika tidak, maka kecurangan tersebut akan Anda laporkan. B. Mengabaikan hal tersebut karena kecurangan itu tidak berdampak signifikan. C. Melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan untuk menjaga integritas organisasi. D. Menegur rekan kerja tersebut dan meminta untuk merevisi laporan tanpa melibatkan pihak lain. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan, karena integritas organisasi lebih utama daripada hubungan pribadi sekedar rekan kerja. Melaporkan tindakan kecurangan yang tidak etis adalah salah satu langkah yang menunjukkan menjunjung tinggi tanggung jawab dan kejujuran dalam pekerjaan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C. Melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan untuk menjaga integritas organisasi. Soal nomor 9. Anda berada di tengah-tengah proyek penting ketika terjadi masalah teknis yang cukup besar, sehingga membuat target sulit tercapai. Yang sebaiknya Anda lakukan untuk bisa tetap fokus pada hasil adalah A. Meminta tenggat waktu dari atasan. B. Mencari solusi kreatif dan beradaptasi dengan situasi baru untuk mengoptimalkan hasil. C. Mengabaikan masalah tersebut dan berharap selesai dengan sendirinya. D. Mengkambing hitamkan anggota tim lainnya. Dalam menghadapi persoalan tersebut, diperlukan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang baik. Dengan begitu,
Dalam situasi sulit, kita akan mampu mencari solusi-solusi lain untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan tetap dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, mencari solusi kreatif dan beradaptasi dengan situasi baru untuk mengoptimalkan hasil. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Tulis jawabannya di kolom komentar dan akan kami bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.